Selamat malam. Pastinya kita semua datang ke sini dalam keadaan yang sehat, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Minggu kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan pernyataan yang menyemangati para muridnya. Kita baca dulu di Alkitab di Yohanes 14 ayat 16. Ya, kita akan baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Hari ini saya akan sharing firman tentang Roh Kudus sebagai penghibur kita. Kita akan mengenal dulu ya, Roh Kudus itu adalah seorang penolong atau penghibur kita. Berasal dari bahasa Latin, yaitu parakletos, yang berasal dari bahasa Yunani paralektos. Jadi arti paralektos itu sendiri adalah penghibur atau penolong, yang sering dipakai sebagai untuk sebutan bagi Yesus, Roh Kudus. Di masa perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap pada manusia, lalu meninggalkannya. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, jadi Roh Tuhan, Roh Kudus meninggalkan Saul. Contoh lagi yang kedua, kita buka di Mazmur 51 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-13. Nah, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang berkata seperti ini adalah Daud. Saat itu Daud berdosa karena Daud telah membiarkan Uria mati kena mata pedang dan mengambil istrinya yaitu Batsheba. Jadi Daud menyesal dan bertobat saat itu. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan dirinya, untuk Roh Kudus tidak diambil daripadanya. Kita baca di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini perjanjian lama. Jadi hanya di perjanjian lama lah, hanya di perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap pada manusia, lalu meninggalkannya. Tetapi itu semua berubah sejak Yesus datang ke dunia. Pada saat pelayanannya di dunia, Yesus mengajar, membimbing, dan menjaga para rasul-rasulnya. Dan saat itu juga ia juga bersiap-siap untuk meninggalkan mereka. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu dikirimkan oleh Tuhan Yesus untuk menghinggapi mereka dan berdiam dalam diri mereka selama-lamanya, untuk menggantikan jasmani Tuhan mereka. Jadi ya, saat Tuhan Yesus berada di dunia, Yesus selalu bersama murid-muridnya. Pagi, siang, sore, malam, Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Mereka bercanda, tertawa, mereka berbicara apapun, mereka curhat tentang apapun. Dan Yesus adalah panutan bagi mereka, pedoman bagi mereka, yang pastinya Tuhan selalu memberikan masukan, nasihat, sehingga itu menguatkan hati mereka dan mereka merasa tenang dan damai. Oh,
otomatis pada saat Yesus mati, tidak lagi berada di dunia. Mereka sedih dan mereka kehilangan sosok yang dicintai itu. Jadi Tuhan berjanji pada mereka untuk mengirimkan mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, apakah pelayanannya dan penyertaannya itu berhenti sampai di situ? Tidak. Akan tetapi Roh Kudus yang hinggap pada mereka itu membuat para murid-muridnya berubah menjadi lebih semangat, tidak sedih lagi. Mereka dihibur oleh Roh Kudus. Mereka menjadi lebih mandiri, mereka menjadi berani, mereka berkeliling-keliling seluruh penjuru dunia. Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun mereka berada, dimanapun, setiap waktu, kapanpun, dimanapun mereka berada seluruh dunia, Roh Kudus ada di dalam diri murid-muridnya. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Yesus sendiri berkata bahwa dia harus mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Dan pengorbanan Yesus itulah yang membuat dosa kita disucikan, dikuduskan dan dimurnikan. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Lalu Yesus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun ke atas kita. Kita baca di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi kita baca di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita ini sangat dahsyat, hebat. Amin. Kita mungkin pernah mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ada buktinya, kita baca di Matius 28 ayat 20. Jadi ini terjadi setelah Yesus datang ke dunia ya. Roh Kudus sejak itu tidak pernah meninggalkan manusia. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini ditekankan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus dalam tubuh kita tidak akan pernah keluar. Dia berdiam dalam tubuh kita. Roh Kudus berdiam diri pada orang percaya yang selalu membimbing, mengajarkan kita, mengingatkan kita, seperti saat Yesus bersama murid-muridnya. Yesus ke surga, dia juga ikut Roh Kudusnya yang gantinya ya. Roh Kudus menggantikan untuk mengajar kita, membimbing kita, mengingatkan kembali apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Supaya pada saat kita pada masa kesukaran, kita tetap berpegang pada firman-Nya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 27. Perhatikan ini ya, kita baca ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ditekankan di sini adalah damai sejahtera, damai. Oke, kita baca di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yang ditekankan di ayat ini adalah kasihnya. Yang tadi damainya, ini kasihnya. Yang ketiga, ayat 11, Pak Hendra. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh sukacitanya. Jadi dengan adanya paralektos di dalam diri kita, dengan adanya Roh Kudus sebagai penghibur di dalam diri kita, kita selalu akan mendapatkan damai, kasih, dan sukacita darinya, yang akan selalu melegakan hati dan pikiran kita. Di mana Roh Kudus sebagai penghibur itu akan membuat kita menghasilkan buah-buah roh yang nampak dalam sikap kita. Buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu akan nampak dalam diri kita karena Yesus, Roh Kudus sebagai penghibur kita. Apa saja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan tampak. Saya kasih contoh di tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Ini untuk menguatkan iman kita ya. Di sini pasti tahu ya Ayub ceritanya. Ayub hidupnya enak saat itu, tapi kemudian dia berbalik 180 derajat, di mana hidupnya sangat menderita. Semua orang meninggalkannya. Semua orang menghujatnya, mengolok-oloknya. Tetapi Ayub sama sekali tidak meninggalkan Yesus. Ayub sama sekali tetap bersandar kepada Yesus dan tetap percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus menghibur dia pada masa kesukaran dia, dan kemudian memulihkannya dan menyelamatkannya. Contoh lagi, Yusuf. Yusuf hidup enak di rumah bapaknya, di rumah ayahnya. Dia anak yang paling disayang. Semua diberikan, apapun yang dia mau, semua dikasih, semua disediakan. Tapi kemudian saudaranya ingin membunuh dia. Kemudian dia dijual, difitnah, dimasukkan penjara, dan hidupnya penuh dengan kesukaran selama tahunan. Tetapi Yusuf tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia bersandar, dia percaya kepada Yesus. Roh Kudus menghibur dia selama pada masa kesukaran itu. Dan kemudian Yesus dalam sekejap menjadikan dia sebagai Perdana Menteri. Ya memang hari ini saya tidak lama-lama. Kita akan baca ayat terakhir ya. Di 2 Korintus 6 ayat 2. Jadi saudara-saudara, dengan cerita Ayub dan Yusuf itu yang mau saya tekankan adalah tetaplah percaya kepada Yesus. Dengan adanya Roh Kudus dalam diri kamu akan selalu menghibur kamu pada masa kesukaranmu. Kita baca di 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman. Oh ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Titik. Sampai di sini. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi setiap kita berdoa, kadang doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Ini jawabannya. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi kadang setiap kita berdoa, kalau Tuhan tidak berkenan dengan doa kita, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Jadi pada hari ini, bagi yang percaya saja, seperti saya percaya. Jadi bagi yang percaya saja, kita akan baca lanjutannya ya. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku
akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bagi yang percaya saja saudara-saudara, bagi yang percaya termasuk saya yang percaya, hari ini Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan penyelamatan itu. Tetaplah jadi orang percaya, saudara-saudara, karena Roh Kudus hidup di dalam orang percaya. Dengan Roh Kudus hidup, dengan kita hidup jadi orang percaya, dan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, paralektos dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan selalu menghibur, menolong, memulihkan dan menyelamatkan kita selamanya. Amin. Sudah. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku.
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami. Tuhan, kami percaya padamu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menghibur kami, menolong kami, memulihkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Engkau berkati kami semua ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu menjadi kebanggaan bagimu. Dan Engkau selalu memberkati, menjaga kami, membimbing kami ya Bapa, supaya kami tetap di jalan-Mu Tuhan. Engkau selalu menghibur kami pada masa kesukaran Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya.